juga mengingatkan kembali untuk kita semua. Baik, saya izin dulu untuk share screen-nya. Boleh saya dijadikan host atau co-host dari panitia? Sudah, Pak. Oke. Ini gimana Pak, saya? Oke, untuk suara saya dan slide-nya terdengar jelas ya? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arvenal Abdurrahman Hakim Sampurna Putra S, biasa dipanggil Raven. Saya dosen dari Universitas Palangkaraya, tepatnya di Fakultas Kedokteran. Dan hari ini terima kasih dipercayakan sebagai narasumber untuk mengisi acara webinar mahasiswa KKN kali ini. Oke. Jadi apa yang akan saya sharing hari ini adalah terkait bagaimana kita menjaga kesehatan selama masa pandemi. Seperti yang kita tahu, saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Sudah lebih dari 1 tahun sejak COVID-19 masuk di Indonesia dan diumumkan secara resmi dari tanggal 2 Maret 2020 yang pertama kali diumumkan oleh Presiden RI saat itu. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Namun di sini nanti, mungkin saya tidak akan terlalu berfokus pada banyak hal, tapi saya akan berfokus pada bagaimana cara kita menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 dengan cara menjaga ataupun melakukan aktivitas fisik. Oke. Nah, sebelum memulai, di sini mungkin akan saya sedikit sharing. Kalau biasanya kan kita mengenal dengan istilah 5M. Namun di sini kembali ada mengenalkan terkait dengan 10M nih. Ada tambahan beberapa MM-nya lagi. Nah, kalau yang kita kenal dengan 5M kan itu biasanya terkait dengan cuci tangan dan juga menjaga kebersihan tangan. Kemudian juga yang kedua adalah menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Namun ada lagi beberapa yang bisa ditambahkan dalam M tersebut, hingga nanti jadi 10M. Yang keenam itu adalah menjaga sirkulasi. Nah, ini bisa diterapkan di rumah ataupun yang di kantor dengan membuka jendela minimal 3 kali sehari. Pagi, siang, ataupun sore seperti itu. Atau juga misalnya di rumahnya ataupun di kantornya ada exhaust fan, itu bisa dihidupkan. Nah, kemudian juga melakukan pembersihan lingkungan. Ini dengan menggunakan desinfektan biasanya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah dapat dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Bisa dengan makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang teratur. Dan menjaga tidur yang cukup 5 hingga 7 jam per hari. Ini terutama untuk anak-anak mahasiswa ataupun yang KKN nih. Kurangin bergadangnya. Dan juga sering-seringlah makan makanan yang bergizi. Kemudian yang 9 adalah mengganti baju. Baju scrub ataupun baju kerja segera diganti selesai dinas ataupun saat meninggalkan rumah sakit. Nah, ini mungkin untuk para nakes ataupun para warga yang bekerja di dinas ataupun instansi, setelah bekerja, setelah meninggalkan instansinya, bisa mengganti bajunya. Dan kemudian juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan menjaga hati yang bersih,
selalu bersyukur dan hati gembira. Itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita juga. Tentunya dengan kita selalu bersyukur dan juga hati gembira, itu juga dapat menghindarkan kita dari stres dan juga kecemasan, apalagi di masa pandemi sekarang. Nah, itu terkait dengan 10M. Jadi ada tambahan dari 5M sebelumnya menjadi 10M. Oke, kita teruskan. Nah, kenapa tetap harus kita menjaga aktivitas fisik di tengah pandemi COVID-19 ini? Di tengah-tengah berbagai macam larangan yang ibaratnya kita untuk berolahraga macam-macam kesana kemari agak sedikit restricted, tidak bisa karena ada pertemuan macam-macam, harus jaga jarak dan sebagainya. Nah, kenapa kita tetap harus menjaga aktivitas fisik di tengah pandemi COVID-19 ini? Nah, dengan kita menjaga aktivitas fisik dengan rutin dan tepat tentunya, kita dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang mana dengan kita menjaga kebugaran tubuh ini dapat berpotensi untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi dengan tetap menjaga kita beraktivitas fisik secara rutin dan tepat tentunya, saya tekankan ada tepatnya juga, nanti ada di belakang dijelaskan, itu tetap akan menjaga kebugaran tubuh kita yang mana akan berimbas pada meningkatnya imunitas kita. Nah, selain itu, nah ini terutama mungkin untuk kaum mager dan rebahan, ya walaupun mungkin saya kadang-kadang juga termasuk salah satunya, dengan rutin beraktivitas fisik, kita dapat mengontrol penyakit pemberat COVID-19. Nah, jadi ada beberapa penyakit pemberat COVID-19 nih. Di antaranya adalah obesitas dan juga penyakit jantung. Jadi, dengan kita rutin beraktivitas fisik, kita dapat mengontrol penyakit pemberat tersebut, seperti obesitas dan juga penyakit jantung. Di mana, umumnya mungkin selama masa pandemi ini, kita sering kalinya WFH, yang juga mahasiswa juga seringnya di rumah untuk kuliah online macam-macam, akhirnya aktivitas fisik kita lumayan berkurang dibanding sebelum zaman pandemi. Nah, akhirnya karena kita aktivitas fisiknya kurang, kemudian asupan makanan tetap jalan juga, tetap masuk juga, akhirnya surplus dari dalam tubuh kita. Dan hal itu tentunya akan mengarah kepada obesitas. Timbangannya, jarumnya seringkali bergeser ke sebelah kanan, jarang bergeser ke sebelah kiri. Maka dari itu, diharapkan kita dapat rutin beraktivitas fisik. Agar apa? Kita dapat mengontrol berat badan kita ataupun inti kalori yang masuk nanti, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Selain itu juga, dengan berolahraga, ini dapat mengatasi kecemasan dan depresi yang mungkin meningkat selama masa pandemi. Kenapa? Olahraga itu bisa menjadi suatu cara untuk meringankan gejala kecemasan dan depresi secara alami. Ada beberapa artikel penelitian yang menyatakan bahwa olahraga itu dapat melepaskan suatu hormon yang bernama hormon endorfin, yang mana hormon itu akan membuat suasana hati akan menjadi lebih baik, sehingga gejala kecemasan dan depresi itu bisa ditekan ataupun mereda. Nah, jadi untuk dapat mendapatkan manfaat dari hormon yang dilepaskan tersebut, biasanya kita dapat rutin berolahraga selama kurang lebih sekitar 30 menit setiap hari. Yang paling enggak itu akan bisa dilakukan sebanyak 3 hingga 5 kali seminggu. Nah, jadi itu. Olahraga pun dapat membantu untuk mengatasi kecemasan dan depresi yang mungkin meningkat selama masa pandemi ini. Kenapa saya katakan mungkin meningkat selama masa pandemi? Tentunya selama masa pandemi ini kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Yang dulunya masyarakat bisa pergi bekerja setiap harinya, keluar rumah untuk bekerja, berbelanja macam-macam, dan juga anak-anak mahasiswa yang biasanya setiap hari bisa ke kampus, bisa kemana-mana, bisa berinteraksi sosial langsung dengan orang-orang atau teman-teman lainnya. Sekarang selama masa pandemi, tentunya semua itu ada perubahan, yang mana kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan juga dilarang berkumpul, dan juga mengurangi mobilitas ke sana kemari. Itu tentunya secara tidak langsung akan bisa menimbulkan kecemasan dan juga depresi.
Nah, kemudian kira-kira apa saja sih aktivitas fisik yang dapat kita lakukan selama masa pandemi ini? Nah, kita bisa melakukan olahraga penguatan otot dan juga senam peregangan minimal 2 kali seminggu. Dan juga kita bisa melakukan aerobik secara rutin dengan jumlah yang cukup. Nah, aerobik ini bisa dengan menggunakan prinsip fit nantinya, yang mana targetnya mencapai minimal totalnya 150 menit per minggu. Nah, fit itu sendiri adalah frekuensinya, di mana ini dilakukan sekitar 3 hingga 5 kali seminggu olahraga tersebut. Kemudian intensitinya, lakukan olahraga dengan intensitas sedang yang ditandai dengan kalian itu masih bisa berbicara dengan kalimat utuh tanpa terengah-engah ataupun kehabisan napas saat berolahraga. Jadi misalnya seorang individu lari, kemudian dia masih bisa berbicara dengan kalimat utuh tanpa tersengah-sengah terengah-engah, itu bisa dikatakan sebagai olahraga intensitas sedang. Nah, kemudian T-nya dari segi time ataupun waktunya, lakukan durasinya sekitar 10 hingga 45 menit per sesi. Jadi nggak perlu lama-lama, cukup 10 hingga 45 menit per sesi, dan itu dilakukan 3 hingga 5 kali seminggu untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Nah, kemudian, ini mungkin yang sering dialami, yang mungkin saya juga masih sering melakukannya, kurangi duduk terlalu lama saat tinggal di rumah, baik di rumah ataupun saat bekerja. Apalagi kalau sofanya ataupun kursinya nyaman, wah itu sudah berasa sulit sekali meninggalkan kursi rasanya. Jadi setiap kita duduk 30 menit, maka bisa diimbangi dengan berdiri dan melakukan aktivitas fisik ringan selama paling nggak minimal 2 menit. Jadi setelah kita duduk lama 30 menitan, itu kita bisa sedikit melemaskan otot, mungkin berdiri dan melakukan aktivitas fisik ringan, jalan-jalan berkeliling ruangan atau bagaimana ke belakang, mungkin ambil minum seperti itu, sama paling nggak minimal 2 menit untuk mengimbangi lama kita duduk tadi. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan saat berolahraga, terutama untuk olahraga yang levelnya tidak terlalu berat tapi menengah saja. Nah, kemudian tentunya kita berpikir nih, bagaimana cara kita tetap berolahraga selama masa pandemi, namun tetap aman. Nah, caranya adalah kita tetap dapat melakukan olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Misalnya, kita bisa berkeliling halaman rumah kita sendiri. Keliling dari halaman depan, halaman belakang, atau di halaman belakang saja, misalnya seperti itu. Ataupun kalau tidak ada halaman, berkeliling dalam rumah pun sudah bisa. Kemudian juga bisa melakukan pemanasan sendiri dalam rumah, melakukan gerakan-gerakan pemanasan dalam rumah, itu juga bisa. Dan juga kalau misalnya di rumah ada anak tangga, kita bisa exercise ataupun latihan dengan naik turun anak tangga. Kita melakukan itu sekitar 10 hingga 15 menit pun terkadang itu sudah bisa dapat keringat sebenarnya. Atau juga misalnya kita bisa mengikuti kelas senam online. Sudah mulai banyak instruktur senam yang membuka kelas-kelas online terkait dengan instruksi terkait dengan senam tadi, itu pun bisa kita ikuti di rumah. Kalau misalnya di rumah tersedia internet, ataupun kalau tidak bisa menggunakan lagu-lagu tertentu, lagu-lagu yang ada dari tab radio ataupun dari HP, dan kita melakukan gerakan senam sendiri, itu pun juga bisa. Jadi kita bisa melaksanakan olahraga ringan di lingkungan rumah kita secara aman. Nah, atau misalnya sudah pingin banget olahraga di ruangan publik, seperti jogging ataupun bersepeda. Namun bisa dilakukan, tapi tetap dengan hati-hati dan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya bersepeda, saat bersepeda tetap melakukan jaga jarak antara bersepeda di depan dengan belakang. Itu paling nggak jaraknya harus bisa sekitar 4 meteran dari yang saya baca. 4 meter atau berapa itu. Jadi itu akan ibaratnya menjaga jarak antara misalnya di depan itu dengan yang di belakangnya. Dan juga kalau misalnya kita jogging, usahakan jogging juga jangan di tempat yang terlalu ramai.
dan jangan berkerumun. Karena biasanya kalau sebelum pandemi ya, misalnya ya, kalau sore-sore itu di FK itu biasanya banyak nih mahasiswa yang jogging-jogging. Sekali jogging biasanya ada yang tandem berdua, ada yang tandem bertiga. Kadang-kadang juga ada yang tandem berempat. Nah, selama masa pandemi, kalau bisa hindari cara jogging seperti itu. Bisa dengan masing-masing saja joggingnya, dan tetap jaga jarak. Namun tetap dianjurkan, hindari berolahraga di ruang publik. Kita bisa berolahraga di rumah sendiri. Dan ini juga yang harus diperhatikan. Perhatikan konsumsi air putih kita, jangan sampai kurang minum. Karena apa? Kekurangan minum itu dapat meningkatkan risiko dan juga pastikan asupan cairan tercukupi sebelum, saat, dan sudah latihan fisik. Dan juga hindari menggunakan pakaian tebal untuk memicu keringat berlebih karena itu akan cepat mengakibatkan dehidrasi pada tubuh kita, apalagi biar tidak diimbangi dengan mengkonsumsi cairan setelahnya. Nah, ada lagi yang bisa direkomendasikan yaitu WUT, wet, urin, dan trace, di mana wet ini ya walaupun mungkin agak susah ya kita pantau ya, ini kita memantau berat badan sebelum dan sesudah olahraga. Siapa tahu selisih tersebut adalah air yang terbuang dari keringat kita. Nah, maka itu harus segera distabilkan dengan kembali minum air putih. Dan juga bisa dengan memperhatikan warna urin yang kita keluarkan setelah olahraga, 2-3 jam setelah olahraga. Jika warna urin tersebut masih kuning, artinya tubuh masih perlu diberikan air minum. Hingga berwarna kuning muda mendekati putih urinnya. Dan juga jika tenggorokan merasa kering dan terasa haus, itu harus segera kita minum air putih. Nah, jadi rehidrasi itu tetap penting dan harus dijaga selama melaksanakan aktivitas fisik, baik ringan ataupun sedang ataupun berat. Nah, kemudian yang harus kita jaga adalah jangan merokok. Jangan merokok 1 jam sebelum ataupun 2 jam setelah melakukan latihan fisik. Ya, walaupun sebenarnya tidak batas fisik pun hindari ataupun jangan merokok juga. Karena merokok sebenarnya dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh dalam melawan virus ini. Dia membantu untuk menurunkan imunitas tubuh kita juga. Jadi himbauan saya, jangan merokok, kalau bisa hentikan merokok. Nah, itu tadi terkait dengan peranan aktivitas fisik dalam membantu menjaga kesehatan tubuh kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit sharing. Ini sebenarnya adalah hal promosi kesehatan yang kemarin telah dilakukan oleh mahasiswa kami, mahasiswa koas kedokteran, terkait dengan panduan isolasi COVID-19 bagi individu yang tanpa gejala. Mungkin ini bisa membantu kita dalam meningkatkan memberikan pengetahuan terkait dengan isolasi mandiri ini. Nah, jadi jika ini misal Bapak Ibu ataupun warga ataupun individu lain merasa ada gejala COVID-19, apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jika gejala sebut ringan, batuk, pilek seperti itu, maka lakukan isolasi mandiri sendiri selama 2 minggu 14 hari. Nah, jika tersebut tanpa gejala, namun ada riwayat paparan, terpapar, maka lakukan karantina mandiri selama 2 minggu, sambil kita memonitoring jika ada gejala yang muncul selama kita karantina mandiri tersebut. Nah, kemudian, jika muncul gejala berat yang semakin grade-nya lebih tinggi, seperti misalnya sesak napas semakin parah, kemudian juga bibir dan kulit menjadi kebiruan, hipoksia, di mana itu tandanya tubuh kekurangan oksigen, ini sering terjadi pada orang tua, kita harus segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini harus gejala-gejala yang kita perhatikan. Jadi kalau kita masih gejala ringan, kita bisa melakukan isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Namun jika ada gejala yang bertambah berat, kita harus segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Baik itu mungkin nanti puskesmas, atau tim Satgas COVID, ataupun rumah sakit langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika misalnya, semoga tidak, kita positif COVID-19? Nah, jadi misalnya jika hasil tes COVID-19 itu positif, bila tidak ada gejala, seperti demam, batuk, sesak napas, maka kita bisa
di rumah melakukan isolasi mandiri dan menghubungi layanan digital health-nya jika ada di daerah kita. Nah, kemudian bila muncul gejala demam batuk dan suara serak dan sesak napas, itu dapat menghubungi puskesmas setempat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini bisa dengan selain itu juga memerlukan konsultasi, dapat menggunakan telemedicine. Biasanya mungkin dari pihak puskesmas ataupun institusi kesehatan lainnya itu ada memberikan telemedicine pada warga di daerah kerjanya, seperti itu. Jadi itu bisa untuk melakukan konsultasi via daring. Nah, kemudian protokol isolasi mandiri. Kenapa sih kita harus melakukan isolasi ataupun karantina? Ini bertujuan agar apa? Agar kita dapat menjaga orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga ya, tidak tertular dan juga memudahkan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan orang yang dikarantina ataupun diisolasi. Kemudian apa yang perlu dilakukan agar tidak terkena COVID-19? Tentunya kita tetap harus menjaga prinsip dan juga prinsip dari protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur. Ini mungkin sekitar hanya hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita persiapan isoman. Misalnya kita sudah melengkapi perlengkapan pribadi, perlengkapan ibadah yang akan digunakan sendiri, kebutuhan pribadi, perlengkapan lainnya yang dianggap perlu untuk mengisi kegiatan masa isolasi mandiri, seperti misalnya laptop, buku, handphone, alat olahraga, dan juga memasang pengumuman di depan pintu bahwa sedang melakukan isolasi mandiri, agar mudah terlihat jika misalnya ada kunjungan dari pihak puskesmas ataupun dari pihak RT. Jadi jangan dianggap bahwa kita isolasi mandiri ini adalah suatu aib, terkena COVID-19 sebagai suatu aib, tidak. Justru dengan kita melakukan hal seperti ini kita akan tetap dapat mampu membantu mencegah penyebaran COVID-19 menjadi lebih luas. Nah, kemudian hal yang wajib kita lakukan selama isolasi mandiri, tetap tinggal di rumah. Jika memang kita isolasi mandiri di rumah, laksanakan kegiatan prokes, tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak dengan protokol lainnya. Kemudian kalau bisa dan juga tersedia, menggunakan kamar mandi yang terpisah. Melakukan kegiatan berjemur antara jam 7 hingga 9 pagi selama 15 menit setiap harinya. Dan juga berolahraga ringan, paling enggak 15 menit setiap hari. Tidak lupa kita tetap beribadah dan berdoa. Serta melakukan hobi, agar apa? Agar tetap kita merasa bahagia dan imunitas kita tetap meningkat dan kita terhindar dari depresi dan juga cemas. Kemudian jika pola makan teratur, pola tidur yang cukup, makan sayur dan buah, dan bila ada dapat resep dokter untuk obat, silakan diminum. Dan juga kalau bisa mengkonsumsi terkait dengan vitamin C, D, dan zinc. Kemudian juga minum air putih, mencukupi kebutuhan harian. Mengukur suhu badan juga kalau bisa, saturasi oksigen kalau ada alatnya. Dan memantau gejala yang dirasakan. Jadi bila dirasa ada peningkatan gejala ke arah yang lebih parah, itu kita bisa melaporkan ke puskesmas ataupun kesehatan, pelayanan kesehatan lainnya. Nah, kemudian juga tentunya kita sama isoman itu akan merasa bosan dan ingin berkomunikasi dengan orang, namun tetap dijaga. Kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga lain secara online, ataupun menggunakan masker dengan tetap menjaga jarak. Namun lebih aman bila kita menggunakan online sebenarnya. Nah, kemudian kita mempunyai alat makan yang digunakan baju secara terpisah, dengan disuplai secara berkala dan juga dicuci terpisah. Rajin rutin membersihkan kamar dengan disinfektan, membuka jendela kamar setiap hari agar seluruh udara lancar, dan juga memperhatikan ventilasi di dalam rumah. Dua hal ini adalah sebenarnya inti dari rumah sehat, yang mana tetap akan menjaga kesehatan rumah kita. Dan juga kamar mandi dan peralatan mandi diharapkan terpisah dari anggota keluarga lainnya. Nah, beberapa hal yang diharapkan tidak dilakukan selama isoman. Yang pertama adalah makan bersama dengan anggota keluarga ataupun orang lain dalam satu meja. Jadi ini bisa dihindari. Berkumpul secara langsung bersama anggota keluarga lainnya, dan juga menggunakan perangkat ataupun alat apapun secara bergantian. Dan juga keluar dari kamar ataupun rumah
kecuali dalam kondisi mendesak. Misalnya yang dilakukan adalah keluar untuk berbaur ataupun untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting, nah seperti itu. Jadi itu harus dihindari selama melakukan isoman. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan menjaga kesehatan selama masa pandemi, terutama terkait dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi untuk kita semua tetap menjaga kesehatan untuk diri kita dan juga keluarga kita, dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk dapat mencegah penularan COVID-19 lebih luas lagi. Demikian dari saya mohon maaf, semoga sharing yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ravenala Abdurrahman Al-Hakim Sempurna Putra SSKM MPH. Terima kasih Bapak atas materi yang telah dipaparkan. Nah, selanjutnya kepada narasumber kita yang kedua yang dipandu secara langsung oleh Ibu Yohana Butar-Butar AMD KEP selaku Bidan Puskesmas Jabaran Pustu Garung. Pendidikan beliau D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya tahun 2013 dan bekerja di Desa Garung pada Oktober 1994 sampai sekarang. Kepada Ibu Yohana Butar-Butar AMD Kebidanan dipersilakan. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber, dan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak saya duga, tetapi kalau saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan, terkhusus kegiatan KKN dari adik-adik mahasiswa Unpar, terima kasih. Dan saya ucapkan juga selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Diharyo, Ibu Mutia, Bapak Ravenala, dan juga Bapak Kepala Desa, Bapak Wanson. Masuk ya? Halo? Oh, bentar. Iya, Bu. Oh, ya. Baru. Aduh. Ya. Iya, apa masuk ini? Masuk, Bu. Oh ya, ya. Yang tadi enggak ya? Kata sinyalnya lewat. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kembali lagi mungkin saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Diharyo yang tergabung mungkin dalam acara ini, juga Ibu Mutia dan Bapak Ravenala, dan juga terkhusus Bapak Kepala Desa Garung, Bapak Wanson yang sudah hadir bersama, dan juga adik-adik yang terkasih, semua yang tergabung dalam kelompok KKN yang ada di Desa Garung. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Yohana, saya adalah bidan yang bertugas di Pustu Desa Garung, dan kebetulan sudah sudah lama sekali, dan mungkin hari ini kita akan bersama-sama berbagi apa yang bisa kita sama-sama pelajari. Jadi bukan berarti saya menggurui, tetapi kita mau sama-sama belajar, di mana sesuai dengan materi yang diperhadapkan kepada kita, bagaimana itu menjaga pola hidup sehat selama pandemi COVID-19. Dan tadi kita sudah bersama-sama melewati materi yang disampaikan oleh Bapak Ravenala, sepertinya itu memang berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan, dan memang sepertinya materi ini juga saling berkaitan satu sama lain, namun tidak ada salahnya kita belajar untuk lebih mendalami kembali apa sih yang akan kita lakukan selama kita
menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Karena ini adalah hal yang mau tidak mau, suka tidak suka akan kita hadapi, dan kita juga tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Dan kami sebagai tenaga kesehatan ini sepertinya adalah sebuah PR yang berat, dan kami juga berharap supaya pandemi ini sebenarnya bisa cepat berakhir. Dan tentunya ini bukan hanya tugas kami sebagai tenaga kesehatan, tetapi adalah tugas kita semua. Karena itu saya lebih suka kalau tenaga kesehatan itu bukan dibilang garda terdepan, tapi kami adalah garda di belakang. Karena apa? Sebenarnya tugas kita semua, masyarakat umum lah yang sama-sama bagaimana menjaga supaya kita sendiri tidak terpapar COVID dan menjaga kesehatan kita. Jadi setidaknya angka kesakitan oleh COVID-19 ini tidak melonjak. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dipungkiri kita terpapar, barulah kami sebagai tenaga kesehatan berdiri sebagai garda terbelakang. Sebenarnya seperti itu, tapi ya mungkin bahasanya kami sering disebut garda terdepan, ya tidak masalah. Yang pasti ini adalah PR yang harus kita jalani, bukan hanya tugas dan tanggung jawab kami sebagai tenaga kesehatan, tetapi intinya masyarakat kita bersama-sama berjuang. Baik, kita akan sama-sama belajar mungkin dengan slide yang sudah disediakan. Kami bisa minta bantu, di mana judulnya yaitu menjaga pola hidup sehat selama pandemi COVID-19. Slide. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih pola hidup sehat itu. Jadi pola hidup sehat itu adalah sebuah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Di mana nantinya ketika kita bisa menjaga pola hidup sehat, kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Jadi penyakit baik yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah gaya hidup yang memang berhubungan sekali dengan kondisi kesehatan kita. Dan ini harus benar-benar kita perhatikan supaya apa? Apalagi di musim pandemi ini. Ini adalah salah satu hal yang memang harus kita perhatikan, selain kita hanya jangan sampai kita menyadari waktu ketika kita sakit atau waktu ketika kita sudah terpapar. Tetapi ini adalah PR, justru ketika kita belum terpapar, inilah yang harus kita lakukan. Nah, sama seperti mungkin ada kondisi kesehatan orang yang sudah divonis menderita penyakit gula ataupun penyakit paru-paru. Nah, dia pun harus menyadari bahwa dia harus menjaga pola hidupnya, sehingga pola hidup itu harus dirubah menjadi pola hidup yang sehat, bukan pola hidup yang sembarangan. Karena pola hidup sehat itulah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Slide. Lanjut. Nah, apa sih manfaat pola hidup sehat bagi kita? Ada 5. Yang pertama yaitu mengontrol berat badan. Jadi ketika kita mengetahui pola hidup sehat dan ketika bisa melakukannya dan kita menerapkannya, secara otomatis kita bisa membuat berat badan kita lebih terjaga. Jadi apakah ada 2 kemungkinan, apakah berat badan kita kurus atau berat badan kita gemuk sekali. Nah, itu bisa kita kontrol dari pola hidup sehat yang kita lakukan. Nah, jadi tentunya harus terjadi keseimbangan. Kalau namanya kurus sekali juga nggak baik, seperti mungkin saya sering terlibat dengan ibu-ibu hamil yang ada di desa, kami juga melakukan pengukuran lingkar lengan. Kalau ibu hamil itu lingkar lengannya kecil, berhubungan dengan kurang energi kalori, itu pun akan berhubungan juga dengan kesehatannya, kehamilannya. Dan juga kalau misalnya berat badannya overweight, berat badannya juga obesitas juga tidak baik juga. Jadi ketika kita bisa menerapkan pola hidup sehat, artinya fungsi ujungnya bisa kita ketahui, kita bisa mengontrol berat badan kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan mood. Jadi yang fungsi manfaat kita, bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat, kita bisa dapat meningkatkan mood atau suasana hati yang menjadi lebih baik. Artinya kalau kita sudah sehat, saya percaya
setidaknya kita akan mempunyai suasana hati yang baik. Berbeda ketika kita jatuh sakit, mungkin kita bisa stres atau kurang tidur atau bagaimana, itu artinya suasana hati kita juga berpengaruh untuk badan kita. Kemudian yang ketiga yaitu apa manfaat pola hidup sehat, itu mencegah penyakit berbahaya. Jadi pola hidup sehat yang benar juga dapat menghindarkan kita dari resiko terjangkit beragam penyakit berbahaya. Saya ambil contoh, ada beberapa kasus yang kami masih muda saja, dia masih berumur 17 tahun, tetapi dia mempunyai pola hidup yang tidak sehat, yaitu dia mengkonsumsi minuman yang, mohon maaf, mungkin yang dijual di warung seperti Krating Daeng atau Panter tiap hari, dan dia lupa untuk mengkonsumsi air putih, sehingga dalam umur yang masih muda sudah terdeteksi dengan penyakit gagal ginjal. Akhirnya apa? Berakhir dengan kematian. Jadi artinya apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu pun sebenarnya harus kita perhatikan, bukan menganggap hal itu sepele, tetapi itulah yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menjadi sehat. Kemudian yang keempat, meningkatkan energi. Jadi aturan makan yang tepat dan sehat akan membantu meningkatkan produksi energi yang ada di dalam tubuh. Hari-hari ini kebanyakan orang, apalagi anak-anak muda, terutama anak-anak remaja yang perempuan, biasanya mereka sering lupa untuk makan pagi, atau sengaja, saya tidak tahu, atau program apapun, diet dan lain sebagainya. Hari ini kita mau lihat, sebenarnya kalau makan pun kita harus mengikuti aturan yang tepat. Jadi kalau yang halus kita ingat bahwa makan pagi dan makan siang itu adalah yang paling penting. Jadi jangan sampai ketika kita memulai aktivitas pagi kita tidak sarapan. Jadi ketika kita mau memulai aktivitas, sepanjang apa yang mau kita kerjakan sepanjang hari, yang penting adalah kita sarapan supaya kita mempunyai energi untuk mempersiapkan kegiatan kita selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu memperpanjang usia. Jadi manfaat terakhir dari gaya hidup sehat kita lihat diketahui dari tingginya harapan hidup. Nah, kita mau jujur, sekarang usia harapan hidup saat ini mungkin lebih kecil dari zaman-zaman orang tua kita dulu. Karena apa? Mungkin dulu orang tua kita masih belum pernah mengenal makanan-makanan kaleng atau yang macam-macam lah bahasanya. Dan mereka biasanya mempunyai umur yang panjang dari yang sekarang. Dan contohnya sekarang anak-anak dari kecil, karena mereka sering jajan, kemudian makanan yang mengandung manis, itu tidak salah kalau dari kecil aja sudah terdeteksi penyakit gula. Apalagi gaya-gaya hidup saat ini, mau makanan serba instan, yang tentunya juga ini berpengaruh kepada usia. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari manfaat apa yang bisa kita dapati ketika kita menjalani pola hidup sehat. Lanjut. Nah, kita lihat apa yang diinginkan kepada kita ketika kita mempunyai badan yang sehat. Setidaknya ini berhubungan dengan sistem imun. Jadi sistem imun yang ada di dalam tubuh kita itu dipengaruhi besar dengan apa yang masuk di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena sebagian besar bagian-bagian organ di dalam tubuh kita itu merupakan sistem pertahanan tubuh badan kita. Nah, kita lihat di sini ada bagian besar organ-organ tubuh itu yang berpengaruh dalam sistem pertahanan tubuh kita. Dan artinya mereka ini pun juga tergantung dari kita si yang punya badan. Jadi si yang punya badan ini harus menyadari bahwa ketika dia ingin bagian tubuhnya berfungsi, dia pun harus memelihara dan memperhatikan apa yang menjadi masukan dan apa yang harus dilakukan untuk kesehatannya. Jadi disinilah kita untuk imunitas tubuh kita, karena imunitas tubuh, sistem imun di dalam tubuh kita itu mempunyai peran yang penting sekali. Apalagi di zaman pandemi ini kita melihat bahwa kita harus mempunyai pertahanan tubuh, sistem imun tubuh yang baik.
Lanjut. Nah, bisa lanjut ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih cara pembentukan sistem imun tubuh manusia. Kita mengenal ada yang secara alami dan kita juga mengenal secara buatan. Jadi kalau alami itu sistem imun tubuh yang didapatkan ketika kita menderita penyakit itu secara langsung. Jadi ketika kita menderita penyakit itu secara langsung, tubuh akan memproduksi antibodi khusus. Dan sistem ini bisa bersifat seumur hidup dalam beberapa penyakit seperti campak dan cacar. Makanya waktu kita sudah menderita campak ataupun waktu kita menderita cacar waktu kita kecil atau dewasa, untuk selanjutnya kita dalam kasus saat ini yang saya temukan juga tidak terjadi lagi karena dia sudah terbentuk imun tubuhnya terhadap penyakit tersebut. Nah, kemudian imun tubuh yang terbentuk secara buatan ini yang seperti kita kenal yaitu melalui vaksinasi. Nah, makanya kan vaksinasi diberikan pada saat ibu mulai hamil, kemudian pada saat bayi 0 sampai 3 tahun, kemudian dilanjutkan lagi usia pertumbuhannya pada saat dia SD. Nah, jadi imun tubuh secara vaksinasi itu adalah membuat tubuh mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu dan juga untuk mencegah penularan suatu penyakit. Dan inilah yang sedang galak-galaknya dilaksanakan saat ini yaitu vaksinasi COVID-19. Dan ini adalah virus yang sudah dilemahkan dan disuntikan ke dalam tubuh manusia sehingga sistem antibodi kita merespon virus yang kecil itu dan mereka membuat benteng pertahanan sehingga kalau suatu ketika kita mendapati penyakit itu sistem antibodi kita sudah siap. Lanjut. Nah, ini kita lihat ini adalah sistem fungsi sistem imun itu sendiri. Dia menangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh, kemudian keseimbangan fungsi tubuh, menjaga keseimbangan komponen tubuh yang sudah tua, kemudian sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi atau ganas serta menghancurkannya. Lanjut. Nah ini ya tadi yang cara kerja imun tubuh, yang fungsi pertahanan tadi, kemudian fungsi homeostasis dan fungsi pengawasan. Jadi ketika pola hidup kita dilaksanakan secara sehat, setidaknya kita bisa menjadi bersemangat sehingga tubuh akan terus aktif dan melakukan berbagai aktivitas. Lanjut. Nah, ini kita akan, sebelum kita mau mengetahui apa sih yang akan kita lakukan selama pola hidup sehat, tadi sudah dibicarakan banyak oleh Bapak Ravenala, ini kita spesifik kembali, kita mau mengenal. Sebenarnya di sekitar kita, kita sudah mendapatkan bahan-bahan makanan yang setidaknya itu bisa kita manfaatkan untuk membantu kita memperoleh tubuh yang sehat. Nah, ada sumber-sumber zat gizi yang dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan tubuh, yaitu yang pertama protein. Protein itu sebagai tulang punggung. Nah, artinya tulang punggung berarti dia adalah pemberi nafkah kalau bahasa kami secara secara dunia mungkin ya. Jadi ini tulang punggung berarti dialah yang artinya yang harus kita perhatikan benar-benar. Karena apa? Karena antibodi dan sel itu berfungsi menjaga kekebalan tubuh itu terbuat dari protein. Jadi kalau protein itu sendiri kurang di dalam tubuh kita, bagaimana kita punya antibodi, mekanisme sistem pertahanan, dan mempunyai sel yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh, karena mereka ini terbuat dari protein. Nah, apa yang bisa kita dapat dari makanan yang bersumber dari protein, ini mungkin bisa kita dapatkan dengan mudah saat ini. Kita lihat di sini ada daging, kemudian ada susu, ada hati, ada kacang-kacangan. Nah, ini ada telur. Nah, ini saya pikir kita semua bisa mendapatkannya secara mudah saja karena ini ada di sekeliling kita. Dan saya berharapkan saat kita mengetahui, oh ini makanan yang mengandung protein, mari kita belajar untuk mengkonsumsinya secara benar dan belajar untuk menyukainya. Karena saya tahu ada beberapa orang yang tidak suka daging, ada beberapa orang yang tidak suka kacang-kacangan, susu maupun hati. Tapi hari ini kita mau lihat, kalau kita mau punya tubuh yang sehat,
kemudian antibodi kita yang bagus, setidaknya kita belajar untuk mengkonsumsi makanan ini. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah yang bersumber dari vitamin A. Kalau tadi sebagai tulang punggung, ini makanan sebagai penguat. Nah, penguat dan pengatur. Karena dia sebagai penguat dan pengatur salah satu organ kekebalan tubuh yang paling penting. Apa organ tubuh kekebalan yang paling penting? Yaitu ada kulit, saluran pencernaan, dan paru-paru. Dan makanan ini pun mudah kita bisa dapatkan di sekeliling kita. Kita lihat ada telur juga, ada daging, ada ubi, ada pepaya, ada alpukat, brokoli, kemudian ada wortel dan keju. Nah, saya pikir ini makanan mudah kita dapatkan kalau memang kita bisa mengkonsumsinya. Ya, hari ini kita mau belajar untuk mengkonsumsi makanan ini. Nah, kemudian lanjut, yang ketiga yaitu makanan yang mengandung vitamin C. Jadi vitamin C ini dia memiliki kemampuan yang utama untuk menjaga kekebalan tubuh, di mana bisa merangsang pembentukan antibodi yang mengikat racun berbahaya sebelum menghancurkannya. Saya menganjurkan sebenarnya konsumsi vitamin C ini bukan hanya kita dapat dari yang instan saja seperti minum-minuman atau obat-obatan vitamin C. Ada baiknya juga kita mengkonsumsi makanan yang memang secara alami mengandung vitamin C tersebut. Jadi kita lihat di sini, sepertinya ini makanan seperti yang terdahulu banyak juga, banyak kandungannya sama, tapi kurang lebih. Tapi ini sepertinya banyak ke fokus buah-buahan, dan buah-buahan ini juga banyak juga di sekitar kita. Apalagi sekarang saya lihat lagi pada musim jeruk. Saya tidak tahu di Palangkaraya musim apa, tapi tadi saya ke Pulang Pisau juga banyak orang jual jeruk. Ya ini ya, saya sudah sebutkan satu persatu. Setidaknya kita mengenal apa sih kandung makanan yang mengandung bahan makanan yang mengandung vitamin C. Lanjut. Nah, ini juga ada vitamin E. Selain secara tablet, vitamin E juga banyak terdapat di sekeliling kita. Dan vitamin E ini memang terkenal sebagai antioksidan. Karena apa? Dia tugasnya untuk menjaga kesehatan, kemudian dia berperan bersama vitamin C untuk mengusir penyebab-penyebab dari luar yang dapat menyebabkan tubuh terkena penyakit. Di sini bisa kita lihat semua apa-apa yang bahan makanan ataupun buah-buahan yang mengandung vitamin E yang baik untuk tubuh kita. Lanjut. Nah, ini juga makanan yang mengandung seng. Dan ini memiliki kemampuan untuk mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di sini ada zinc, kemudian ada telur, ada almond, kemudian ada ayam, dan lain sebagainya, ada daging ini. Dan yang pasti saya tidak tahu memang keadaan di desa berbeda dengan keadaan di kota. Kalau saya sering memberi penyuluhan kepada ibu-ibu, ya ini kan disesuaikan juga dengan kemampuan dari masyarakat desa. Yang pasti saya hanya berkata kepada mereka, kalau kita punya berkat untuk membeli makanan daripada jajan pentol atau beli supermie di warung, kita bisa menggunakan apa yang ada di desa kita. Misal kita bisa konsumsi ikan sungai yang lebih murah, kalaupun kita tidak bisa membeli daging, kita bisa membeli konsumsi ikan di sungai. Kemudian tahu tempe juga bisa kita gunakan secara lebih murah meriah tapi bergizi lah gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan dengan probiotik. Probiotik ini adalah bakteri bermanfaat. Jadi ia memiliki kemampuan untuk menjaga agar sistem pencernaan makanan kita. Enggak susah nggak ya? Masak lagi dari sini. Ada probiotik dan ada probiotik. Kalau probiotiknya itu adalah bakterinya, probiotik itu adalah makanan bagi bakteri probiotik itu sendiri. Makanya jangan salah kalau ada susu-susu yang diberikan untuk bayi itu biasanya mereka promosinya ada yang mengandung DHA, salah satunya ada yang mengandung prebiotik, probiotik. Lanjut. Bukan selama pandemi COVID-19. Ini mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa
kalau kita merasa tidak sehat, jadi ada beberapa gejala yang khas penyakit COVID-19 dan saya juga mengatakan ini sudah mulai ke desa-desa, tapi mungkin tidak terlalu kasusnya tidak terlalu kelihatan sekali karena yang kami alami di desa ini kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa COVID-19 itu adalah penyakit yang biasa saja. Jadi ininya juga menjadi PR bagi kami. Kadang kami juga harus menggali keluhan mereka karena mereka juga terkadang menutupi keluhannya. Nah, kami sebagai Nalkes pun harus ekstra keras untuk berhati-hati menghadapi mereka karena salah satu keluhan mungkin contohnya misal dalam keluhan yang mengarah ke COVID-19 adalah ketika gejala yang sering mengiringi, memang tidak juga, tapi kalau kami menggali apakah ibu merasa sesak, apakah ibu kehilangan rasa maupun bau, mereka menyembunyikannya. Tapi ya kita memaklumi karena memang masyarakat itu sebagian masih menganggap bahwa COVID-19 adalah penyakit yang sebuah aib yang harus ditutupi. Tapi kami sebagai nakes, ini PR bagi kami, bahkan saya mengatakan kepada mereka berulang kali bahwa ini bukan penyakit aib, tetapi kita harus punya semangat supaya kita bisa sembuh, itu saja intinya. Karena kita menghadapi ada beberapa individu yang tidak mau divonis penyakit tersebut. Dan tugas kami yang di lapangan inilah yang harus memberikan kesadaran bagi masyarakat. Ini mungkin berbeda dengan masyarakat di kota, dengan masyarakat di desa. Kalau di kota mungkin kesadaran kesehatannya bagus, kemudian menganggap bahwa penyakit ini adalah bukan penyakit yang sebuah aib, tetapi memang yang harus dihadapi. Jadi lain masih kalau di tempat kami khususnya, mungkin ada sebagian masyarakat masih menganggap ini adalah sebuah hal yang tidak ditutupi. Yang pasti kita kembali ke slide ini, kalau kita merasa demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, tadi udah dikatakan kepada Bapak, kalau kita punya gejala ringan, setidaknya kita isolasi mandiri. Namun ketika kita mempunyai gejala yang agak mungkin membuat kita sudah tidak enak, disitulah kita mencari pelayanan kesehatan. Dan jangan lupa di sini katakan apa yang harus dilakukan ketika kita ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah menggunakan masker, kemudian kita harus mengikuti etika batuk bersin yang benar dan tidak menggunakan transportasi massal. Jadi etika batuk bersin yang benar itu kita batuk harus menutup mulut dengan tisu, kemudian tisu juga kita buang ke bak sampah. Dan kenapa kita tidak menggunakan transportasi massal, diharapkan juga kita tidak menimbulkan penularan bagi orang-orang di sekitar kita. Lanjut. Nah, ini kita akan melihat apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memakai masker. Saya kira kita semua tahu, hari-hari ini mungkin masker itu adalah, bagi kami nakes adalah kebutuhan yang utama. Dan inilah yang harus kita lakukan dan memang salah satu hal yang harus kita lakukan saat ini memakai masker, kita juga melihat ada beberapa orang yang mungkin menganggap masker itu hanya sebagai hal yang harus dipatuhi dan belum menyadari bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal bagaimana cara memakai masker yang benar, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan benar dan bagaimana hal-hal yang saat ini sering kita lakukan secara salah saat kita memakai masker. Saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan, kita bisa lihat di gambar bahwa ketika kita memakai masker, tangan kita harus dalam keadaan bersih, kemudian memakai masker hanya menyentuh tali, kemudian menarik masker bagian atas sampai ke bawah supaya masker tetap utuh di bagian agar masker bagian samping tetap utuh, kemudian menekan atas masker supaya bisa mengikuti bentuk hidung kita. Dan yang salah yang sering dilakukan kita yaitu kalau kita pakai masker tapi hidungnya kelihatan,
kemudian dagunya kelihatan, kemudian maskernya longgar, kemudian maskernya hanya menutupi ujung hidung, kemudian menarik masker ke dagu. Nah, ini paling sering tidak sadar kita gunakan, apalagi kita lakukan apalagi saat kita makan di tempat umum. Jadi yang benar adalah memakai masker dari pangkal hidung sampai ke bawah dagu, kemudian masker juga harus menempel di sekitar wajah kita tanpa celah. Lanjut. Nah, ini adalah hal yang kedua, yaitu mencuci tangan. Saya kira ini mencuci tangan ini adalah hal yang paling harus kita lakukan, karena salah satu media penularan COVID-19 yaitu melalui tangan kita yang kotor. Jadi kita harus mencuci tangan paling tidak di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun selama 60 detik pada saat sebelum makan, setelah BAP, kemudian sebelum menjamah makanan, bagi ibu menyusui, sebelum menyusui, dan setelah kita beraktivitas. Lanjut. Nah, ini adalah hal yang kita lakukan sampai dengan sekarang, yaitu menjaga jarak paling tidak 1 meter. Kemudian lanjut. Kemudian mengurangi wajah atau mengucek mata dengan tangan. Kemudian yang kelima, kita selalu membersihkan gagang pintu dengan desinfektan. Ya. Yang kelima, kemudian kita selalu membersihkan gagang pintu dengan desinfektan, dan pembuatan desinfektan sendiri bisa kita lakukan secara sederhana, yaitu kita bisa menggunakan air 1 liter, kemudian Proclean sasetan 1 set, kemudian ditambah dengan Soklin lantai 2 sendok makan untuk mengurangi bau, dan juga botol semprot. Jadi desinfektan ini bisa kita gunakan di rumah untuk menyemprot. Bagaimana kita bisa misalnya keluar dari, kita tiba, kalau saya sendiri di puskesmas, saya menggunakan ini kalau sudah pelayanan untuk pasien-pasien datang ataupun pasien-pasien yang terindikasi mempunyai gejala COVID-19, setidaknya tempat duduk, kemudian tempat tidur, dan juga hal-hal yang mungkin sederhana yang bisa kita siapkan di rumah, yaitu ketika kita bepergian. Jadi setelah bepergian, setidaknya peralatan sepatu ataupun tas bisa kita lakukan penyemprotan dengan larutan desinfektan ini. Kemudian yang keenam, yaitu kita menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol light. Jadi saat ini mungkin di mana-mana kita membiasakan diri untuk tidak membuka dengan gagang, karena gagang adalah gagang pintu, setidaknya itu salah satu media penularan virus, karena gagang itu kita lihat berulang kali, bahkan berkali-kali orang banyak menggunakannya. Kemudian yang ketujuh, mengupayakan membayar non-tunai
kita lihat pembayaran sekarang secara aman yaitu pembayaran non tunai. Tapi ini masih belum bisa dilakukan, apalagi kalau di tingkat masyarakat di pedesaan. Makanya itu kembali lagi fungsi larutan desinfektan. Saya sering mengingatkan kepada masyarakat ketika mereka selesai melaksanakan transaksi, setidaknya uangnya pun bisa disemprot-semprot dengan cairan desinfektan sebelum disentuh. Sama seperti di rumah ibadah, mohon maaf ketika kami selesai mengumpulkan atau menghitung uang kolekte, waktu sebelum rumah ibadah ditutup, mungkin kami juga menyediakan larutan desinfektan ini juga di rumah ibadah. Kemudian yang ke-8 yaitu mengupayakan mengukur suhu badan saat memasuki tempat umum. Kita lihat di mana-mana protokol kesehatan dilaksanakan dengan mengukur temperatur suhu. Dan yang ke-9 yaitu meningkatkan iman. Jadi kita lihat kita jangan sampai hanya memperhatikan tubuh kita, setidaknya kita juga memperhatikan bagaimana aspek kerohanian kita secara pribadi, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihara pola hidup sehat itu adalah usaha manusia, sekembalinya lagi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Yang pasti saat-saat ini adalah saat-saat bagaimana kita mendekatkan kepada Tuhan melalui kepercayaan kita masing-masing, dan hal ini memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi di sini dikatakan ada 6 cara meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama tadi makan buah dan sayur, kemudian tidur berkualitas, rutin berolahraga, aktivitas fisik, kemudian berpikir positif, kemudian ada juga manfaat pijat, yaitu relaksasi bagian tubuh kita untuk melancarkan peredaran darah, dan yang terakhir adalah konsumsi vitamin. Saya kira hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yohana Butar-Butar AMD KEP atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan 3 penanya terlebih dahulu, dan pertanyaan juga bisa disampaikan melalui room chat. Sebelum bertanya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, asal, dan kepada narasumber kita yang mana Anda ingin bertanya. Ya, selamat siang, Bapak Ibu narasumber, moderator. Ya, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Ya. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Wanton, Kepala Desa Garung. Kedengaran, Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Oh ya, ya. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan, hanya menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi di wilayah desa kita, Desa Garung. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanton, Kepala Desa Garung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Yang kami hormati 2 narasumber yang sudah menyampaikan masing-masing paparan. Pertama yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu narasumber dan adik-adik mahasiswa kita, terkait dengan kondisi desa kita saat ini, sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu menjaga pola hidup bersih dan sehat selama masa pandemi. Untuk kegiatan ini sudah kita laksanakan juga di tingkat desa bersama dengan tenaga kesehatan Ibu Yohana.
Terkait dengan masa pandemi ini perlu kami sampaikan juga, apalagi di tengah bertambahnya terus kasus di wilayah Kabupaten Pulau Pisau khususnya, sehingga berdampak juga ke wilayah desa. Jadi ada beberapa masyarakat yang terpapar COVID-19 juga, tapi itu disarankan isolasi mandiri. Kita bersama dengan tenaga kesehatan juga dari Puskesmas Cibirung Raya, tenaga kesehatan di tingkat desa kayak Ibu Yohana tadi, melaksanakan himbauan kepada warga kita yang terkena kasus positif COVID-19. Dan juga kami dari pihak pemerintah desa ada juga menganggarkan bantuan sembako untuk mereka isolasi mandiri di rumah. Nah, cuma yang memang masih sampai saat ini yang menjadi pekerjaan rumah kami juga sebenarnya terkait dengan pemahaman masyarakat. Karena kita menganjurkan untuk isolasi mandiri, sebagian anggota keluarga mereka masih keluyuran di luar rumah. Nah, ini yang sebenarnya masih beban kami juga di tingkat pemerintah desa untuk terus mengingatkan masyarakat. Nah, jadi lewat sebenarnya kalau kita tidak ada COVID ini, kami bisa minta bantuan juga dengan adanya mahasiswa KKN ini untuk memberikan himbauan juga kepada masyarakat sebenarnya terkait dengan pentingnya menjaga pola hidup sehat di masa pandemi ini. Nah, jadi dari bantuan yang memang kami berikan kepada masyarakat yang terpapar COVID-19 di tingkat desa, biasanya bantuan berupa sembako, beras, telur, mie, dan ada juga vitamin-vitamin yang memang namanya kita anggarkan juga dari dana desa ya terbatas juga. Dan memang jujur saja sebenarnya kami masih tetap bersyukur walaupun di wilayah desa kita ini ada yang terpapar, tapi kami bersyukur masih terpaparnya tidak terlalu banyak juga, masih kisaran di 4-5 kasus. Tapi itu sudah selesai isolasi mandiri semuanya. Nah, jadi ya memang jadi perhatian kami juga mungkin ke depannya dengan tenaga kesehatan juga, Ibu Yohana dari Puskesmas Kecamatan Cibirung Raya juga, kami minta tolong juga sama-sama menghimbau di setiap kegiatan. Di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, oleh bidan, desa, itu terus kami minta tolong juga untuk melakukan himbauan-himbauan selain kami dari pihak pemerintah desa melalui RT, perangkat desa dan yang lain. Mungkin itu sekedar pemberitahuan tambahan yang perlu kami sampaikan terkait dengan terjadinya kasus COVID-19 yang ada di desa. Nah, yang terakhir mungkin terkait dengan menjaga pola hidup bersih, hidup sehat selama pandemi ini. Sebenarnya namanya kita hidup di desa, Bapak Ibu narasumber. Nah, ini yang menjadi beban kami juga sebenarnya. Artinya hidup di desa itu berbeda dengan hidup di kota. Artinya masyarakat kita kebanyakan memang petani, nelayan, dan buruh. Artinya kalau mereka tidak bekerja hari ini, besok dalam artian bahasa kasarnya mereka tidak mendapat upah. Nah, ini yang memang masih beban juga bagi kami terkait dengan di masa pandemi saat ini, bagaimana sebenarnya bagi masyarakat kami yang bekerja di menyadap karet, mencari ikan, buruh pabrik. Nah, ini yang mereka sebenarnya tiap hari keluar rumah untuk mencari nafkah hidupi keluarganya. Jadi ini yang memang masih beban bagi kami, pihak pemerintah desa, untuk memberikan pemahaman ketika mereka keluar rumah, bagaimana prokes itu tetap dijalankan. Mungkin itu singkat dari kami sebagai pemberitahuan tambahan terkait bagaimana kondisi yang ada di wilayah desa kita. Terima kasih. Ya, demikian tambahan dari kami. Selanjutnya kembali ke
Moderator. Terima Terima kasih kasih. Pak Wanson. Moderatornya mungkin ini ya. Pak Wanson, terima kasih untuk partisipasinya ya Pak. Ini kan mahasiswa, kita juga pengen tahu sebenarnya memang dampak yang paling berat itu kan pandemik Pak, sangat mereduksi semua terkait dengan ekonomi masyarakat, terkait dengan sosial budaya dan lain-lain semua terganggu ya. Karena darurat kesehatan sebenarnya para Venala ini memang paling cocok untuk menjelaskan gimana nih caranya isolasi mandiri Pak Raven kalau di rumah. Terus gini Pak Wanson, kita punya satu aksi sebenarnya untuk warga yang isolasi Pak. Kalau memang ada di beberapa desa yang masih warganya isolasi, mungkin bisa dikabarkan ke kami Pak. Gitu, jadi bisa kita data. Nah nanti ketika teman-teman dari KKNT kalau bisa ke Desa Garung, mungkin bisa membantu gitu. Nanti ada beberapa yang di luar pemerintah, instansi pemerintah. Jadi swadaya masyarakat, Pak. Jadi ada swadaya masyarakat untuk yang isoman itu bisa dianterin ada yang kalau kita di sini ada yang nganterin makanan, ada yang nganterin sembako untuk membantu mereka di rumah. Tapi bisa didata nanti Pak Wanson kalau ada warga di Desa Garung. Siap Bu, siap. Ya. Terima kasih. Tapi yang bantu jawabnya kalau nanya sebenarnya ke para pen, saya hanya menjelaskan yang isoman tadi aja Pak. Gitu. Para pen dan Ibu Yohana Butar-Butar. Silakan moderator untuk dipandu. Baiklah, kepada para peserta, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Pak, Bu, saya atas nama Erwin Widiawan ingin bertanya, dalam keadaan wabah penyakit virus corona yang saat ini menyebar luas, apa saja hak-hak kesehatan yang dapat diperoleh masyarakat saat ini? Terima kasih. Dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Erwin Widiawan. Ya. Mungkin saya bisa menjawab sedikit. Untuk pertanyaan apa saja hak kesehatan yang bisa diperoleh masyarakat ya? Ya Bu. Ya. Yang pasti sebagai warga negara Indonesia, semua kita berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Jadi sepanjang itu memang melalui peraturan dan prosedur yang berlaku. Jadi kita semua berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mungkin ujung-ujungnya untuk mendapatkan vaksinasi ya, karena pada saat ini saya tahu mendapatkan vaksinasi adalah sebuah hal yang perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Tapi sebenarnya pelayanan kesehatan itu terkhusus kami sebagai tenaga kesehatan, kami akan melayani itu dengan sepenuh hati nomor satu, jadi tidak membeda-bedakan. Dan setiap masyarakat, setiap kalangan individu itu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Tetapi memang ada beberapa hal yang terkait dengan prosedur-prosedur yang harus juga diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dia menggunakan pelayanan dengan memakai kartu BPJS, dia pun harus mematuhi prosedur-prosedur itu. Jadi ada poin-poin yang harus kita perhatikan sebagai masyarakat. Dan saya sendiri juga mengalami, jadi tidak langsung karena kita itu merasa orang yang harus mendapatkan pelayanan, lalu kita tidak melihat prosedur-prosedur apa. Karena ketika kita memakai
menggunakan kartu BPJS contohnya, pastinya kita juga harus mengikuti prosedur yang ada. Salah satu contohnya pelayanan tersebut harus mendapatkan surat rujukan, apalagi kalau dilayani di tingkat rumah sakit, dan itu pun harus melihat kondisi sakit penyakitnya. Dan kemudian berhubungan dengan pemberian vaksin, kami juga menyadari mungkin ini adalah PR juga dari pihak pemerintah, kami dan juga tenaga kesehatan, dan juga memang hal yang harus diketahui kita sebagai masyarakat. Karena vaksin ini pun saat ini baik jumlahnya maupun distribusinya, memang ini adalah hal yang benar-benar menjadi PR dari pemerintah. Karena kami jujur, kami hanya pelaksana. Jadi segala sesuatunya sudah ada kondisi dan aturan yang birokrasinya sudah ada. Jadi kami kalau ditanya, orang banyak menyalahkan kami, mungkin bertanya tentang masalah ini, tapi kami jujur, kami tenaga kesehatan terkhusus, kalau saya contohnya di desa banyak orang menanyakan kapan vaksin dan kenapa obat ini terbatas dan lain sebagainya. Kalau saya menjawab, kami di desa hanya sebagai tenaga pelaksana, dan untuk selebihnya itu adalah kami juga kembali kepada kebijakan pemerintah. Yang pastinya begini, intinya setiap masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana kita bisa mendapatkan hak itu dengan mengikuti aturan-aturan prosedur yang ada. Jadi intinya jangan menyalahkan tenaga kesehatan. Artinya ya yang pasti gini, kita semua berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur yang ada. Dengan apa kita berobat, lain cerita kalau kita berobat dengan tidak menggunakan BPJS, dengan umum, mungkin kita lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa administrasi yang ribet. Tetapi kalau kita ingin ingin dilayani kesehatan dengan menggunakan kartu-kartu BPJS contohnya, jadi kita juga harus mengikuti prosedur yang ada. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jawabannya Ibu. Bagaimana Saudara Erwin? Jelas? Jelas, Bu. Mungkin saya tambahin ya, kalau pertanyaan Erwin ini lebih ke hukum sebenarnya. Itu hak setiap warga negara yang untuk mendapatkan hak kesehatan. Hak asasi manusia, jadi semua orang tuh berhak. Makanya tadi dikatakan bahwa semua itu, COVID ini mereduksi semua terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan-kebiasaan, sehingga memunculkan yang namanya new normal. Jadi kalau kita cuma mengatakan, oh pemerintah tidak tuntas dan lain-lain, itu sebenarnya tadi sudah dijawab sama bidan ini ya, bidan Yohana, bahwa semua itu tanggung jawab kita bersama, gitu loh. Tanggung jawab kita bersama, justru masyarakat juga harusnya dengerin anjuran pemerintah gitu, nggak cuma kita minta pemerintah atau nakes dan lain-lain lalu mengatakan kami harusnya mempunyai hak gitu, enggak, tapi hak itu juga harus sepadan dengan kewajiban gitu. Lakukan dulu kewajibanmu, maka kamu mendapatkan hak. Kewajibanmu adalah sekarang menjaga protokol kesehatan, melindungi diri, seperti itu. Gitu Erwin, itu tambahan sih kalau kita dari hukum ya, jawabannya seperti itu. Ya, Bu. Tambahan. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Thank you. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada para peserta? Saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Ridwan Hakim. Mungkin pertanyaannya agak sensitif karena terkait COVID dan juga pegiat lingkungan. Dari pemikiran saya ini, COVID ini ada sisi positifnya, yakni di era new normal ini
tidak pernah terjadinya kabut asap seperti pada tahun 2018 sampai ke tahun 2012. Nah, menurut para pemateri, kalau dilihat dari sisi pegiat lingkungan, apakah benar ada manfaatnya dari efek COVID ini sebenarnya? Bukan dari segi kedokteran atau kemanusiaan. Ya, sekian. Oke, berarti kalau menjawab pertanyaan Arif ini harus lepas atribut semua ya. Berdasarkan diri sendiri berarti ini. Bukan dari konteks kesehatan, dari konteks apapun. Jadi semua bisa jawab gini. Ya. Iya, aku sebenarnya mau bilang ini, Pen. Jadi ini Raven jam 12 nih udah mau berangkat lagi dia nguji gitu. Kita ada beberapa pertemuan gitu ya, Pen. Kayak kemarin lagi nyambung-nyambung nggak selesai-selesai gitu. Nah, by the way, ini Bu Yohana Butar-Butar. Bisa waktunya sampai jam berapa ya, Bu? Karena sudah menunjukkan waktu jam 12. Belum jam 12 ya, sedikit lagi jam 12 kita finishnya jam berapa ya? Jam berapa ya finishnya, sepakatnya? Kalau di jadwal 12.00. Oke, jam 12.00 ya, jadi kesepakatan ya. Tapi nanti kita bisa bicara bareng-bareng lagi nih sama Pak Wansen sebenarnya, sama Bu Yohana Butar-Butar. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah ada kegiatan, mungkin mau sholat atau apa, silahkan gitu ya. Gitu. Nanti jawabannya Arif nih agak lumayan ini ya, Pen. Para Pen ya. Jadi saya agak gimana-gimana gitu ya. Jadi ada dari pertanian bisa jawab, dari kehutanan bisa jawab, dari pemerintahan juga bisa jawab, bahkan penegak hukum juga bisa jawab nih. Karena kaitannya udah melebar. Gitu. Silakan para Pen kalau mau ada tambahan atau Bu Yohana atau Pak Wansen juga boleh nih. Apa dampaknya gitu ya, dampak COVID kok sekarang berkurang asapnya, kenapa ya? Gitu. Itu simpelnya. Ya mungkin kalau ini... saya monggo Pak Watson, monggo nggih. Ya, terima kasih. Saya kira kalau untuk dampak yang dampak negatif lah kita rasakan semua. Jadi kami bicaranya dari dampak sisi keuangan desa saja dulu. Jadi pertama-tama sebenarnya 2 tahun ini, sejak tahun 2020 sampai 2021 ini, anggaran yang sebenarnya untuk pembangunan fisik yang ada di desa kita itu hampir 70% terkuras habis untuk mendukung bantuan COVID ini sebenarnya. Ada BLTDD, ada untuk PPKM, yang sebenarnya dari dana desa yang diterima desa, hampir 800 juta lebih itu, 700-an jutanya habis ke COVID. Sehingga dalam kurun waktu 2020-2021 ini masyarakat kita sangat sekali kegiatan pembangunan fisiknya, seperti pembangunan jembatan, semenisasi, pembangunan NCK. Nah ini yang sebenarnya kalau ini terus-menerus ya untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga terkait di bidang kesehatan, pembangunan NCK, sumur bor semacam ini, saya kira sangat memprihatinkan ke depan kalau COVID ini tidak cepat berlalu sebenarnya. Kalau bahasa kami Dayak ini COVID terus, kapan barunya ini? Jadi mungkin itu dampak negatif sangat untuk masyarakat desa terkait dengan tidak bisa kami melakukan kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa karena sebagian besar anggarannya dilarikan untuk bantuan COVID seperti BLTDD dan PPKM. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Moderator. Terima kasih Bapak. Bagaimana Arif? Mungkin Ibu Mutia mau menambahkan?
Oke, mungkin saya sedikit Arif ya. Ya, Pak. Tadi kan Arif bertanya terkait dengan kaitan kejadian pandemi COVID dengan menurunnya pembakaran lahan atau kabut asap tadi nih, Arif? Kabut asap, Pak. Oke. Mungkin saya nggak bisa langsung menjawab dengan keterkaitannya terkait dengan kabut asap. Cuman mungkin saya menjawab terkait dengan dampak COVID yang memang ke masyarakatnya. Seperti yang kita tahu, dengan terjadinya pandemi COVID ini, banyak sektor, seperti yang dikatakan Pak Wanson tadi, yang terkena dampaknya. Terutama sektor pembangunan ataupun sektor usaha lainnya. Nah, itu pandemi COVID ini menjadi salah satu alasan, ataupun salah satu penyebab, di mana terhambatnya ataupun mungkin mandeknya beberapa sektor usaha ataupun sektor lainnya. Nah, itu yang mungkin dapat mempengaruhi berubahnya ataupun berhentinya berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh yang tampak sendiri di Kota Palangkaraya misalnya, sudah semenjak sebelum dari awal sampai sekarang ada pembatasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Seperti misalnya masyarakat perkantoran, ataupun masyarakat niaga yang berjualan macam-macam. Ataupun juga mungkin perusahaan juga terdampak. Nah, itu setidak langsung juga berakibat dengan kondisi-kondisi yang sebelum masa pandemi ada, menjadi tidak ada seperti itu. Jadi saya nggak mengaitkan langsung dengan kebakaran hutan atau seperti apa, namun memang ada perubahan ataupun peralihan dari kondisi sebelum COVID hingga saat COVID ini terjadi. Yang mana memang diakibatkan oleh terjadinya COVID itu sendiri yang mempengaruhi mobilitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti itu, Arif. Ya, Pak. Mungkin Bu Mutia nih yang bisa menambahkan terkait dengan bagaimana kegiatan-kegiatan ataupun dari segi hukumnya mungkin Bu Mutia. Ya. Gimana? Karena sambil ketik, sambil dengarkan yang lain ya. Pertanyaan Arif tadi ya, Pak Raven ya, udah ditambahkan ya. Ya, Arif? Iya, Bu. Oke, pertanyaan Arif ini memang sih terdampak semua. Pertanyaan saya selalu kembali karena yang apa saya teliti adalah terkait dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Benar, semuanya itu terdampak, sehingga memang sudah berkurang asap dan lain-lain ya. Bahkan produksi aja tuh udah berkurang. Kalau dilihat kan ini lagi bumi sedang dia seperti memperbaiki dirinya gitu ya, memperbaiki dirinya dengan keadaan ini yang sering saya lihat ya, karena produksi juga berhenti, orang-orang melakukan perjalanan, emisi berkurang dan lain-lain, semuanya terdampak gitu, terdampak dengan adanya COVID-19. Di balik itu ada keuntungannya untuk bumi juga gitu ya, tapi juga saat ini ya kesehatan memang sekarang sedang dalam masa daruratnya gitu, kesehatan ekonomi dan lain-lain. Itu sih yang saya tambahkan. Pak Rapen tambahin apa lagi? Jam 12 udah selesai ya. Saya cukup mungkin Bu Mutia. Ya. Terima kasih atas tambahannya Ibu. Baik. Baiklah, karena waktu kita tinggal sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur karena rangkaian sesi tanya jawab pada hari ini terlaksana dengan baik. Dan kita juga sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari 2 orang narasumber kita yang membahas tentang cara menjaga pola hidup sehat pada masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan materi hari ini yang disampaikan oleh para narasumber kita bermanfaat dan dapat membantu kita untuk bisa menjaga pola hidup sehat selama pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara
Arianto Kapitan Laut. Kepada Saudara Arianto Kapitan Laut dipersilakan. Masih di mute. Terima kasih, para moderator. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas. Baik, saya akan berdoa menurut agama Islam, yang lain pun bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdika, hadana ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Amin. Saya kembalikan ke saudara moderator. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Ravenala Abdurrahman Al-Hakim Sempurna Putra SKM MPH dan juga Ibu Yohana Butar-Butar AMD yang telah memaparkan materi yang luar biasa untuk kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Deharyo STMT selaku Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah hadir atau yang mewakili. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Mutia Epi Kristi SH M.Hom selaku dosen pembimbing lapangan KKN kelompok Desa Garung, dan terima kasih juga kepada Bapak Wanson selaku Kepala Desa Garung. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dan antusias pada acara hari ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari narasumber dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.